Gini, pernah nggak sih melihat temen yang tahu-tahu datang terus tiba-tiba diem? Atau melihat temen datang-datang kocok-kocok langsung buka meja? Atau melihat temen ujung-ujung masuk duduk langsung tidur? Mungkin itu terlihat dari depannya aja, tapi kita nggak tahu dalamnya kenapa ya? Ini kok tiba-tiba kayak gitu? Ini kok tiba-tiba gak jelas banget sih? Pernah ya? Kita di sini memahami bagaimana membedakan emosi kita atau emosi yang terlihat dan kata atau emosi yang terpendam. Ya, pernah kalau kita sangat marah, tapi setelah menangis kamu baru sadar kalau kamu itu sedang kesepian. Atau mungkin lagi suka menunjukin, ya, itu pernah. Semua orang pernah. Nah, ini ada teori jadi emosi kita itu bisa dilihat dari dua cara, ada yang permukaan, ada yang permukaan. Jadi permukaan itu apa yang dilihat oleh orang lain. Biasanya dalam bentuk tindakan kayak yang tadi, tahu-tahu tiba-tiba ujuk pagi-pagi, tapi juga tahu-tahu diem aja, tahu-tahu biasa aja, atau happy aja. Kita nggak tahu di dalamnya, ya, atau akarnya, atau dalam lubuk hatinya itu apa yang mereka rasakan. Bisa jadi mungkin kita terlihat biasa aja, ya kan? Nah, kita nggak tahu mungkin di dalam jauh di lubuk hatinya lagi kecewa, ya, atau lagi stres menghadapi ngadepin belajar, atau misalnya bosan ya lagi kan. Seringkali apa yang diberikan ke dunia luar atau ke kita adalah lingkungan dari apa yang ada. Jadi memang di sini tujuan belajar kita ini adalah bagaimana cara kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan secara jujur, ya, supaya tidak terjadi salah persepsi terhadap orang lain. Jadi kita jangan sampai menyakiti orang lain dengan tindakan kita yang kenapa gitu kak, kenapa yang terjadi itu kita tahu kan. Kita mempelajari cara mengungkapkan emosi, ya. Nah, mengenal emosi permukaan atau yang biasa kita tambahkan itu seringkali berusaha ini harus gampang aja. Di rumah lagi ada masalah, kan? Sampai pagi, kemudian kayak nomor, sampai sekolah juga bisa aja. Dalam hati mah, ya rasanya berat, ya. Biasanya tanda-tandai dengan ada orang lain, kayak tadi, ya, kalau tunjuk datang, ya. Kan orang jadi bingung ya, makasih, marah, ya. Terus emosi permukaan, jadi yang tampak dari wajahnya atau gesturnya, ya. Nah, kemudian kita mulai menyelami emosi akar. Emosi akar ini lebih sulit diakui sama kita karena ini kita merasakan kita biasanya gini. Saya tuh sebenarnya sedih, terus saya nggak mau orang lain tuh tahu kenapa saya sedih. Iya, gitu ya. Karena takutnya orang lain tersinggung, atau orang lain jadi sedih atau gimana, Nah, padahal emosi awal ini adalah sumber masalah yang harusnya itu dituntaskan. Kenapa kamu kesel? Kenapa kamu kecewa? Itu harus dituntaskan. Kenapa kecewa itu? Ya.
lagi ekspresi kita. Kalau misalnya masalah kita udah selesai, kita kan juga jadi enjoy sehari-hari ya kan. Itu kenapa kita harus bisa mengungkapkan emosi kita. Jadi jangan dipendam. Kalau misalnya emosi yang dipendam lagi ya. Kemudian memahami diri sendiri adalah langkah awal mencapai urusan. Jadi di sini tujuannya adalah dipercayakan kalau memendam marah, memendam sedih, memendam rasa kecewa itu bukan hal yang atau memendam semua emosi secara terus-menerus dengan durasi yang lama itu tidak baik buat kesehatan mental kita. Misalnya kita dikecewakan sama orang, dipendam terus itu nanti akan menjadi bom waktu. Kalau kamu memendam semua itu nanti depannya akan menjadi bom waktu. Jadi harus bisa merilis atau mengeluarkan emosi kalian, menceritakan hal-hal yang membuat kalian kemana nih kalau misalnya saya lagi galau, memang saya harus mencerita, sedangkan teman saya tidak dipercaya. Saya boleh BK ya, atau misalnya paling apa BK ya, BK ya, boleh. Bagaimana kalian melakukan BK untuk misalnya lagi ada masalah terus kamu nggak bisa ngungkapin, bingung caranya bagaimana nih saya menyelesaikan masalah saya nih. Boleh dapat cerita atau boleh bercerita apapun ya. Jadi di sini saya mengajak kalian itu untuk bisa memahami diri kalian sendiri ya, dan untuk tidak menyakiti orang lain dengan apa yang kita rasakan. Kemudian langkah praktis menjadi detektif itu kita pertama harus mengakui emosi yang kita itu ya. Misalnya siapa? Kita mau selesaikan. Kemudian tindak kalau itu kemudian bertanya kepada diri sendiri, saya masuk apalagi sih yang aku lakukan. Kemudian komunikasikan makannya, jangan kayak gitu, kan lagi tempat mana. Nah, ya harusnya dibicarakan baik-baik. Kenapa? Kan kita banyak orang. Jadi saling terbuka ya. Hari ini adalah emosi yang diungkapkan nah, ini yang tadi saya bilang ya. Pesan kalian adalah jangan terlalu sering dendam terlalu lah. Misalnya kesel sama orang, selesaikan sama orangnya langsung. Kecuali kalau kamu sudah memaafkan ya. Tapi kan kadang pemaafan itu kan hanya sekian persennya kan. Pasti ada lah yang ganjel itu diselesaikan, dikeluarkan. Gimana caranya? Bisa atau bisa ngomong sama orangnya langsung. Jadi supaya tidak ada dusta di antara. Oke, itu materi hari ini. Sekarang saya di sini ada tugas tentang tugas cara tadi. Di sini kalian silakan tulis ya
Ini ada gambar bentuk S. Yang orang lain lihat, soalnya ekspresi saya hari ini biasa aja. Padahal dalam hati kamu mengatakan. Jawab sejujur-jujurnya, ya. Sejujurnya. Kemudian di sini juga ada pelajari pengalaman pribadi. Nah, jadi coba kalian ingat kejadian dalam satu minggu terakhir yang membuat kamu tidak nyaman. Apa kejadiannya, kemudian apa yang kamu lakukan, atau terus apa yang sebenarnya kamu rasakan pada waktu ini. Ini ada 3, ada 4. Ini tidak akan dipublikasikan kemanapun ya. Seperti filosofi, jadi yang mana-mana aja kalian tidak perlu dipendam-pendam di sini semua tentang menulis ya, atau melepaskan yang ada. Campur ya. Ada yang cemas gak? Takut deh. Iya, dikasih lihat. Nah, ya. Semua yang udah kalian tulis di sini itu gak akan dikasih tahu siapa-siapa. Kecuali saya. Ya. Sama aja. Karena kita di BK kita semua yang kalian keluarkan dalam waktu ini dijamin 100% rahasia. Yang jelas, ya, yang jelas kalian setelah begini harapkan bisa lebih open lagi.